dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa Lantai 4 Jakarta. Mari kita saksikan Talk Show Bina Pemerintahan Desa. Ternate adalah sebuah kota pulau yang berada di sekitar gunung vulkanik aktif bernama Gamalama. Oleh sebab itu, keberadaan Gunung Gamalama tidak akan pernah dilepaskan dari sejarah masyarakat Ternate. Pada dasarnya, kota Ternate adalah sebuah kota berkembang dari kota pelabuhan. Tata kota Ternate menunjukkan bahwa kota ini merupakan bentukan gaya Eropa yang dibawa oleh para penjajah Portugis, Spanyol, dan Belanda. Seperti bentuk kebanyakan kota kolonial Eropa, pusat kota Ternate ditandai dengan adanya alun-alun yang dikelilingi bangunan infrastruktur kota seperti pasar, pengadilan, dan juga Kedaton Kesultanan Ternate. Kota Ternate dikenal sebagai kota kepulauan dengan luas wilayah sekitar 542.736 km persegi dengan 8 pulau di dalamnya. Dari sektor pariwisata, kota Ternate dikenal sangat banyak memiliki objek menarik untuk dikunjungi. Sejarah perjalanan Ternate adalah salah satu sebab banyaknya objek ini. Jumlah penduduk kota Ternate saat ini sudah sangat padat dan dinilai tidak proporsional lagi. Banyak pendatang baru dari Sulawesi, Ambon, bahkan Jawa yang merantau ke kota sebesar Ternate ini. Bahkan kepadatan ini telah membuat pemerintah pusat Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota provinsi Maluku Utara ke Sofifi di Pulau Halmahera. Namun tidak dapat dipungkiri, roda perekonomian Maluku Utara tetap berpusat di Ternate. Dari sektor pariwisata, kota Ternate dikenal sangat banyak memiliki objek menarik untuk dikunjungi. Selain itu, wisata bernuansa alam seperti Danau Tolire atau Pantai Sulamadaha juga menjadi pilihan menarik dan indah untuk dikunjungi. Satu yang menarik terkait keberadaan Gunung Gamalama adalah objek wisata Batu Angus yang merupakan situs batuan lahar dari sisa letusan Gunung Gamalama. Sekilas, situs ini menyerupai candi-candi di Jawa. Itulah sebagian dari kota Ternate. Nah, yang akan kita ikuti sekarang adalah bagaimana aktivitas masyarakat kota Ternate, khususnya untuk para kader-kader PKK. Kita ikuti dalam talk show berikut ini. Halo pemerhati desa dimanapun Anda berada, jumpa kembali kita di TV Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Dan seperti biasa untuk acara talk show dari TV Bina Pemdes kali ini, kita menghadirkan salah seorang narasumber yang tentu saja sudah sangat luar biasa prestasi yang dilakukannya. Dan pemerhati desa dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bersama bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai payung dari program-program PKK yang ada di seluruh Indonesia, banyak sekali melakukan penerapan berbagai inovasi dan juga program yang dilakukan oleh ibu-ibu yang berada di seluruh Indonesia dengan program-program PKK-nya. Dasawisma adalah salah satunya. Dan bagaimana pada hari ini kita akan membicarakan program PKK yang dilaksanakan di kota Ternate. Kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Ani Hasim. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Salam sehat. Salam sehat. Oke, kita akan berbincang lebih jauh tentang apa saja program yang sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK di Kota Ternate. Oke, Bu Ani, saya sudah beberapa hari ini berada di sini. Saya melihat bagaimana situasi, kondisi di Kota Ternate itu sangat luar biasa. Keindahan alamnya, keindahan lautnya juga luar biasa. Dan tentunya menjadi juga rasa ingin tahu saya, kira-kira program-program apa sih yang dilakukan oleh PKK di Kota Ternate ini, Bu? Baik, program-program PKK di Kota Ternate ini adalah terdiri dari 4 pokja. Oke. Tapi program unggulan itu semua pokja memiliki program unggulan. Oke. Pertama contohnya adalah pokja 1, Ya. itu ada namanya Isbat Nikah.
Nah, isbat nikah ini disambut sangat antusias oleh masyarakat Kota Ternate dikarenakan ada masyarakat yang notabene sudah berkeluarga sekian lama tidak memiliki data kependudukan seperti buku nikah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan yang notabene itu sekarang dibutuhkan untuk anak daftar sekolah, itu dimintain. Nah, nanti hasilnya adalah value-nya 3 data kependudukan itu. Mereka langsung memiliki buku nikah, kartu keluarga, dan akte kelahiran anak. Iya. Itu kira-kira lalu peranan ibu-ibu tentunya. Ini kan paling repot tuh sebenarnya ibu-ibu kalau urusan surat menyurat seperti ini. Nah, bagaimana peranan PKK di situ, Bu, dalam membangkitkan PKK langsung turun mendata, turun ke tiap-tiap kelurahan tentunya, kerjasama dengan kelurahan, terus mendata penduduk yang tidak memiliki data-data kependudukan, kemudian mengkoordinasikan sehingga terjun langsung ke KUA setempat untuk bisa dilakukan pendataan. Artinya pendampingan itu dilakukan terus? Itu dilakukan sampai tahap akhir. Oke, jadi mulai dari awal sampai pada suratnya semua terbit? Iya. Oke, itu di Pokja 1. Pokja 2 kira-kira? Kalau Pokja 2 itu programnya adalah melaksanakan evaluasi UP2K PKK. Sehingga diketahui sejauh mana perekonomian masyarakat ini seperti memudahkan industri rumah tangga untuk menerbitkan izin usaha. Oke, jadi peranan ibu-ibu khususnya di pandemi COVID-19 ini, ya Bu Ani, bahwa kita tahu ekonomi rumah tangga lumayan bergoncang. Nah, ibu-ibu diharapkan mempunyai keahlian sendiri tentunya untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Jadi peranan PKK di situ juga terjadi ya. Nah, karena potensi di sini itu potensinya yang sangat kita ketahui adalah wilayah lautan. Jadi ikan hasil alam ini diolah untuk menjadi yang namanya ikan fufu. Itu ikan yang ikan asap. Terus garam pati. Terus ikan roa, sambal roa. Nah, itu tuh diterbitkan izin usahanya untuk dipasarkan, dan PKK juga membantu untuk pemasarannya sendiri. Iya, karena kelemahan dari semua industri yang ada di Indonesia itu adalah bagaimana pemasarannya, bagaimana tampilannya, bagaimana kemasannya, ya kan? Jadi kita bisa melihat tidak hanya sekedar ikan, tapi kemasannya bagus nih, pasti dalamnya enak. Nah, kita biasanya seperti itu. Jadi peranan PKK bagaimana membantu perizinannya. Kemudian apalagi Bu program dari Pokja 2 selain peningkatan ekonomi keluarga? Ada koperasi. Jadi sejak tahun 2016 itu ada usaha kedai, jadi semacam kafe yang menyediakan makanan-makanan khas daerah. Nanti dikelola oleh Pokja 2. Nah, itu juga untuk perekonomian pastinya. Jadi bagaimana teknik pemasaran? Dan kita sudah tahu sekarang bahwa teknik pemasaran secara online juga luar biasa ya peranannya ya Bu ya. Artinya ibu-ibu sekarang juga harus lebih berinovasi pastinya. Kemudian kalau kita lihat di Pokja yang berikutnya adalah Pokja 3. Sedangkan untuk Pokja 3 sendiri itu banyak programnya juga, tapi unggulannya adalah pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketersediaan pangan keluarga. Jadi kita memanfaatkan lahan. Di sini kan lahan pekarangan rumahnya cukup luas ya, beda dengan di kota-kota besar. Di kota besar tetangga itu udah tembok-tembokan. Bisa dilihat sendiri di sini lahannya luas, jadi kita manfaatkan untuk tanaman toga. Nah, kemudian hasil pekarangan ini bisa diolah untuk industri rumah tangga. Terus seperti keripik pisang, keripik singkong, dan peyek sayur bayam, minuman air guraka, seperti itu. Nah, tentunya setiap produk industri yang dihasilkan itu membutuhkan pendampingan. Iya kan Bu ya. Jadi tidak hanya sekedar rasanya kayak begini, tapi bagaimana rasa ini bisa disukai oleh semua orang. Nah, peranan PKK seperti itu, apakah ada pendampingan, memberikan pelatihan? Memberikan pembinaan. Dan saya tambahkan lagi Pokja 3 juga ada namanya program bedah rumah. Itu program unggulan dan sampai detik ini sudah banyak rumah warga yang sudah dilakukan bedah rumah oleh PKK sendiri. Kriterianya seperti apa? Kriterianya adalah seperti plafon yang rusak, terus dinding yang sudah mau ambruk. Seperti itu kan masih banyak rumah-rumah yang tidak layak untuk dihuni. Tapi setelah kader PKK turun ke lapangan, ternyata ada rumah yang memang tidak layak sama sekali.
masuk dalam indikator masyarakat yang benar-benar di bawah garis kemiskinan. Jadi PKK berinisiatif untuk membuat sebuah program membangun rumah memang dari nol. Jadi hanya ada lahan dari penduduk baru dibangun oleh PKK. Ya, dibangun baru. Oke. Itu kira-kira pembiayaannya atau pendanaannya bagaimana, Bu? Pembiayaan kita dibantu oleh Pemda. Udah pasti ya. Oke. Nah, yang menjadi patokan pasti adalah keluarga miskin, ya kan? Ya udah pasti untuk menyentuh perekonomian mereka dengan membantu program bedah rumah. Kira-kira dalam 1 tahun itu sudah ada berapa, Bu, hasilnya? Sampai sekarang udah ada sekitar 16 rumah. 16 rumah. Itu yang disupport oleh PKK. Oleh PKK. Untuk Kota Ternate ini ya. Oke. Nah, Pokja berikutnya, Pokja 4. Ya, Pokja 4 sebagaimana isu nasional yang ada sekarang adalah kita bergerak ke zero stunting. Yes. Jadi kami sudah mulai memberikan makanan sehat, mengedukasi, memberikan makanan sehat kepada ibu hamil yang kekurangan energi kronik, KEK. Itu pada tahun 2020 di sini terdata sebanyak 280 ibu hamil yang mengalami hal tersebut dan kita sudah memberikan makanan tambahan. Kemudian pemberian makanan tambahan kepada balita itu di tahun 2020 sebanyak 227 balita dan pemantauan tumbuh kembang balita itu kita lakukan secara intens di 178 posyandu. Oke, di sekarang peranan posyandu yang Ibu lihat kemarin pada saat kita bersama dengan Ibu Ketua Umum, yaitu Ibu Menteri Tri Tito Karnavian mengunjungi posyandu, kemudian mengunjungi pasar. Peranan posyandu di kota seperti Kota Ternate ini seperti apa sih, Bu? Peranan posyandu ini cukup besar artinya bagi masyarakat ya karena rata-rata posyandu itu berada di lingkungan mereka sendiri. Yang artinya ibu hamil keadaan apapun di jam berapapun itu petugas selalu ada di tempat. Jadi ini kan jangkauannya jauh dari kota ya. Betul. Wilayah yang Kelurahan Tongole tersebut. Jadi itu sangat bermanfaat sekali keberadaan posyandu. Jadi pemberian vitamin mungkin, nutrisi untuk bayi. Ya. Oke, Bu, sekarang gini. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga masih ada, gitu kan? Bagaimana peranan ibu-ibu PKK dalam mengatasi atau minimal meminimalisir pengaruh dari efek dari COVID ini? Bagaimana membiasakan budaya menggunakan masker misalnya, menjaga jarak seperti kita ini dan lain sebagainya, bagaimana sana? Jadi ibu-ibu PKK, kader-kader Bapak Ibu kader PKK di Kota Ternate ini sangat concern untuk penanganan pencegahan COVID tersebut. Kami turun ke pasar, kami turun ke masyarakat untuk pembagian masker. Terus mengedukasi masyarakat untuk menggerakkan melaksanakan 3M tadi. Yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Oke, untuk program-program lainnya, Bu, sebenarnya gini, pemberdayaan ekonomi keluarga juga kan sangat berpengaruh, sangat penting. Kemudian bagaimana peranan PKK di segi pendidikan misalnya, pendidikan anak, bagaimana tentang kesehatan anak, sejauh mana sih peranannya, Bu? Untuk pembinaan pendidikan dulu deh kita bicara. Untuk pembinaan pendidikan, kader PKK di Pokja ini Pokja 2 ada pembinaan anak PAUD. Nah, pembinaan PAUD usia juga, dini ya? Iya, anak usia dini karena posyandu itu terintegrasi dengan PAUD. Betul. Terus juga ada pencegahan narkoba seperti itu. Untuk para remaja. Kalau di bidang kesehatan, di bidang kesejahteraan, kalau kita beralih ke situ, kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh peranan PKK seperti apa, Bu? Di bidang kesejahteraan, yaitu membina UMKM. Membina UMKM itu sendiri dan itu sangat concern dilakukan oleh PKK Kota Ternate. Ya, sekarang saya ingin tahu bagaimana peranan pemerintah kota, ya kan? Bahwa ini adalah Pak Wali Kota mungkin dan jajarannya lain sebagainya, khususnya dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan PKK seperti apa sih, Bu, peranan pemerintah kota sini? Sejauh ini yang kami rasakan sendiri, pemerintah kota terutama dengan kebijakannya Pak PJ Wali Kota Ternate sangat mendukung penuh
dan sangat berkontribusi positif untuk PKK Kota Ternate, sehingga kami bisa gerak ke akar rumput untuk melakukan kegiatan. Ya, seperti apa Bu kira-kira peranan yang dirasakan sekali oleh ibu-ibu kegiatan PKK yang dilakukan oleh pemerintah kota? Dukungan anggaran terutama. Oh, oke. Ya, dukungan anggaran juga. Kami akan membuat semacam MOU dengan bekerja sama dengan OPD terkait agar kegiatannya bisa sinkron. Bersinergi untuk kegiatan-kegiatan PKK dengan OPD terkait. Contohnya Bu yang bisa digambarkan misalnya dengan OPD seperti apa gitu? Contohnya mungkin ya untuk saat ini yang sudah terlaksana dan programnya rutin itu adalah dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Itu membina masyarakat kelompok wanita wilayah pesisir untuk memanfaatkan potensi kelautan. Ya. Jadi misalnya pendampingan mungkin hasil laut ini dilakukan seperti apa, dikemas seperti apa, olahan seperti apa, mungkin seperti itu ya. Nah sekarang gini, kan tidak saja kita berharap pada peranan pemerintah saja. Tentu harus ada inovasi dari tim penggerak PKK Kota Ternate untuk menggait private sector istilahnya atau pihak-pihak swasta. Sudah ada usaha untuk itu Bu? Alhamdulillah sampai sekarang kami bekerja sama dengan Bank BI. Kita melakukan kerjasama untuk pembinaan perempuan di wilayah pesisir, yaitu di Pulau Hiri, untuk membuat aneka olahan dari ikan hasil laut. Mungkin seperti rumput laut gitu ya? Iya. Bikin asinan dan lain sebagainya, manisan dan lain sebagainya. Rumput laut. Oke Bu, sekarang kita akan berbicara misalnya lebih ke internal. Bagaimana sebenarnya organisasi PKK di Kota Ternate dari segi pengurusannya, karena kita tahu bersama bahwa arahan dari Ibu Ketua Umum adalah bagaimana efisiensi organisasi tapi menghasilkan sesuatu yang inovasi yang luar biasa. Di Kota Ternate seperti apa Bu? Kalau untuk internalnya PKK Kota Ternate, sejauh ini saya selaku pendamping PJ Wali Kota Ternate dan dipercayakan sebagai Ketua PKK Kota Ternate, yang saya lihat mereka adalah tim yang solid, sehingga program-program yang sudah direncanakan itu bisa terlaksana dengan baik adalah hasil dari komunikasi yang baik, tim-tim yang solid, juga koordinasi. Mereka sangat cepat. PKK Kota Ternate ini kader-kadernya sangat cepat tanggap untuk apapun. Bahkan saya selaku Ibu Ketua baru akan mau sampaikan, beliau sudah jabarkan. Jadi seperti itu. Jadi sangat memudahkan sekali. Makanya untuk menyentuh kepada akar rumput sampai lebih mudah. Masyarakat secara militan sangat mudah sekali. Dan mereka siap 24 jam. Militansinya luar biasa. PKK Kota Ternate sangat siap 24 jam bahkan. Dengan etos kerja seperti itu pasti ada prestasi. Nah, prestasi apa yang sudah dicapai oleh tim penggerak PKK Kota Ternate, Bu? Banyak sekali prestasinya, terutama yang di sini saya sebutkan yang di tingkat nasional itu PKK Kota Ternate memperoleh juara 2 pelaksana terbaik tertib administrasi, itu tingkat nasional. Kemudian pelaksana terbaik pemanfaatan halaman pekarangan hatinya PKK di tahun 2018 itu juara 2. Dan yang ketiga itu adalah Pakarti Utama 2 tingkat nasional. Kemudian juara 2 UP2K tingkat nasional, dan kemudian juara 3 lomba PHBS tingkat nasional. Dengan prestasi yang luar biasa itu, tentu ada harapan Ibu kepada semua anggota tim penggerak PKK di Kota Ternate. Apa sih harapannya Bu kepada ibu-ibu yang ada di Kota Ternate ini? Harapan saya pribadi selaku ketua, kita lebih inovatif. Betul. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sekarang ada platform media sosial yang dimanfaatkan sebagai publikasi untuk kegiatan, terutama juga bisa sebagai sarana edukasi masyarakat bahwa kita concern PKK ini atau hatinya PKK, dan juga kita ada untuk masyarakat dan kita bisa melakukan pendampingan, terutama sekarang yang menjadi isu adalah remaja, pertumbuhan remaja yang dikaitkan dengan era milenial. Terutama bagi keluarga sini banyak tantangannya, dan itu PR besar bagi kita PKK untuk membantu
para rumah tangga, keluarga dalam pertumbuhan mulai dari bayi, balita sampai remaja. Jadi kita harus membuat konseling untuk para remaja, terutama pencegahan narkoba dan juga sekarang kalau untuk balita yang zero stunting tadi. Betul. Pernikahan dini juga penting ya. Pernikahan dini sekarang menjadi isu nasional sekali karena efeknya banyak. Risikonya. Betul. Di bidang kesehatan maupun secara psikologis dan sosial bagi lingkungannya dan bagi pelaku pernikahan dini itu sendiri. Kemudian itu harapan Ibu kepada warga atau anggota PKK di Kota Ternate. Nah, sekarang harapan dari tim penggerak PKK Kota Ternate terhadap peranan dari PKK Pusat seperti apa, Bu? Siap. Kalau kami dari PKK Kota Ternate berharap program-program yang dicanangkan di pusat bisa terjun langsung ke masyarakat di Kota Ternate, terutama Ibu Menteri, Ibu Ketua Umum, menyampaikan bahwa tidak ada lagi yang namanya timbangan beras. Nah, yang notabene kita tahu dari Sabang sampai Merauke untuk saat ini adalah masih menggunakan timbangan itu. beras. Jadi ya jika ada bantuan dari Ibu Ketua Umum, kami menerima dengan tangan terbuka tentunya. Kemudian program-program lainnya itu diharapkan untuk Ketua Umum dan jajarannya memberikan perhatian penuh juga karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah kami di Kota Ternate. Terus turun ke kelurahan itu anggota PKK tidak ditunjang dengan kesejahteraan dan belum adanya reward bagi kader PKK yang sudah mengabdikan diri bahkan tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Betul, mereka tidak mengharapkan pamrih berupa materi, tapi ada bentuk penghargaan, mungkin piagam. Seperti itu aja sih. Kemudian kalau umpamanya pelatihan dan lain sebagainya kira-kira butuh seperti itu? Sangat dibutuhkan sekali. Iya, kami butuh informasi yang cepat. Jadi kalau misalnya informasi itu diteruskan ke provinsi, terus turun ke kami kabupaten kota, itu mungkin rentang waktunya masih panjang. Untuk melaksanakan kegiatan ini kan butuh anggaran. Mungkin dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dengan adanya Zoom meeting, kita bisa dilibatkan seperti nanti siang kan kita dilibatkan untuk kegiatan PKK juga dari pusat. Kami sangat senang sekali. Terima kasih untuk waktunya Ibu Ani Hasyim untuk waktu pada hari ini. Baiklah pemerhati desa dimanapun Anda berada, inilah wawancara kita atau bincang-bincang singkat kita dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate, Ibu Ani Hasyim. Dan kita akan berjumpa kembali di momen yang berikutnya. Sampai jumpa.